Pada suatu hari Rasulullah ini ditanya, ayyul islami khairun, apa amalan perbuatan orang Islam yang terbaik? Ini ada orang nanya kepada Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, tut'imut ta'am, kata Rasulullah, wa taqra'us salam. Kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah, memberi makan orang yang membutuhkan. Itu. Ini Rasulullah yang ngomong. Nah, makanya sahabat peduli. Kenapa saya ajak begitu? Kalau orang yang peduli memberi makan orang lain yang membutuhkan, ini sudah ada keterangan dari Rasulullah bahwa beliau adalah manusia yang terbaik. Ini yang ngomong Rasulullah. Karena pertanyaan tadi, ayyul islami khairun, apa amal di dalam Islam yang terbaik? Jawab Rasulullah, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita melakukan menolong orang yatim, miskin, fakir, terlantar, walaupun 100.000 rupiah dimakan, ini tentunya menjadi satu kebutuhan nikmat yang dibutuhkan mereka untuk nyambung pendidikan mereka. Disinilah kualitas kita menjadi manusia Islam terbaik. Enggak perlu aneh-aneh. Karena manusia di dunia enggak lepas dari 3 urusan. Urusan yang 3 ini bikin manusia celaka ya, bikin manusia sempurna ya. Pertama urusan mulut, kedua urusan perut, yang ketiga urusan di bawah perut. Manusia ini akan hancur 3 hal. Loh, kok bisa urusan mulut menghancurkan orang? Kalau kita ngomong salah, ngobrol keliru, berfatwa tidak benar, pastinya kita diporpor oleh orang lain. Makanya punya lisan kita selalu bagus. Ini tujuannya. Yang kedua urusan perut, ini yang paling bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Manusia hidup kalau sudah urusan perut, ini yang baik bisa jadi jelek. Yang tadinya alim bisa mencuri walaupun kondisi darurat. Karena apa? Karena urusan perut adalah penyambung hidup mereka. Nah, disinilah Rasulullah sampai bersabda, tut'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan makan, karena ini adalah sambungan mereka untuk belajar, untuk taat kepada Allah. Kadang-kadang kita ini berpikir, kalau saya menyumbang terus-terusan duit saya habis. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada harta ini tidak pernah dipikir. Hanya terus-menerus kita pikirkan kembali, diulang-ulang, enak dia, tidak enak di saya. Padahal kalau Rasulullah ngomong, Rasulullah ini manusia contoh, sederhana berbuat. Makanya menolong orang, kata Rasulullah dalam hadis lain bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat terhadap orang lain. Nah, ini makanya kenapa saya ajak di Peduli. Tidak saya terangkan apa-apa, saya ajak dulu bahasa cinta, bahasa senang, bahasa kagum. Begitu sampean cinta, begitu sampean berbuat, begitu sampean bersikap, disinilah sampean tergolong menjadi manusia terbaik menurut Rasulullah. Kenapa? Mengenyangkan orang lain. Karena orang lain kondisi susah, menderita, tidak punya apa-apa, miskin papa, tapi kita mau membantu. Inilah kehebatan orang yang mau beramal. Yang kedua, yang dikatakan amal terbaik adalah wataqra'us salam, menyebarluaskan salam. Apakah salam, ucapan salam ini sangat bermanfaat? Iya. Cuman ekspresi salam ini harus kita tinjau dari 3 hal. Pertama, ekspresi salam, maksudnya salam ini assalamualaikum. Kita tinjau ekspresinya dalam 3 hal. 1, sebagai sapaan.
yang kedua sebagai doa, yang ketiga sebagai syariat. Nah, ini yang harus kita kaji. Pertama, salam sebagai sapaan. Kalau kita ketemu kawan, assalamualaikum, dijawab. Ini sapaan. Baik itu orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, kita tebarkan salam. Kalau namanya sapaan tidak ada masalah. Yang Om Swastiastu kita jawab. Ini sapaan. Yang tentunya nilai kemanusiaannya ada. Jangan berbicara hukum di sini. Karena sapaan beda. Sapaan adalah kualitas pergaulan. Sapaan adalah memang interaksi manusia secara sosial dalam kehidupan di masyarakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di forum kita mengucapkan salam sapaan. Bertemu sahabat salam. Bertemu siapapun. Dalam sapaan secara umum ini, misalnya ada orang di luar, kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Apakah salah? Tidak, karena ini sapaan. Beda. Sapaan ini adalah bahasa pergaulan supaya indah kita bermasyarakat, baik itu minoritas mayoritas sama. Kalau dalam, apakah enggak? Memang dalam hukum kalau ada di luar kita mengucapkan salam, kalau di agama cukup dijawab waalaikum atas kalian. Tapi kalau kita minjam istilah balago namanya iktibas, boleh mengucapkan waalaikumsalam. Itu sebagai sapaan, sebagai manusia yang bermasyarakat dalam pergaulan secara umum. Yang kedua, salam sebagai doa. Nah, ini kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, kita harus menjawab waalaikumsalam. Ingat, saya ulang lagi, waalaikumsalam. Tapi kadang-kadang kita muslim tidak paham ini. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Ini salah. Kenapa? Orang yang memulai dengan assa, ada tasdid, assalamualaikum, harus kita jawab waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam, atas sampean segala keselamatan. Kalau dijawab waalaikum, atas sampean salam satu keselamatan. Nah, ini bedanya. Makanya kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam karena doa. Dan doanya harus lebih baik. Contoh, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, atau imbang. Ini abdulnya. Kenapa? Ini sebagai doa. Nah, ini bedanya. Kalau tadi sapaan silakan secara umum, tapi ini sudah sebagai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala keselamatan, rahmat kasih sayang Allah dan barokah untuk panjenengan. Kita jawabnya bagus. Ini. Kalau kita titip salam lagi beda. Kalau kita titip salam, misalnya ada orang, Pak Jitri kirim salam kepada sampean, kita ucapkan dulu salam kepada yang ngasih salam, wa alaika wa alaihis salam. Kepada yang nitip dulu kita ucapkan salam, baru kepada yang nitip salam. Misalnya ada titip salam dari Syiah, kita ucapkan wa alaika wa alaihis salam. Ini wajib. Karena apa? Ini adalah doa. Kalau kita lupa dititipi salam, kita lupa, sampai kapanpun itu dituntut untuk menyampaikan, karena ini amanah. Karena salam yang
sampaikan ini merupakan doa keselamatan. Sehingga di dalam sholat kan ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rubbana bis salam wa tinal jannata bis salam, dan seterusnya. Ini keselamatan akan menebar. Kalau orang Islam ini menebarkan salam, aplikatif sifatnya, dalam prakteknya jelas. Tidak ada orang Islam ngebom, itu tidak ada. Tidak ada orang Islam menyalahkan orang lain, tidak ada. Karena apa? Semua menebarkan kebaikan, semua menebarkan keselamatan. Kenapa ada orang Islam yang jadi teroris? Karena tidak memahami Islam secara utuh. Hanya dia katanya membaca yang begitu-begitu, tidak pernah berguru dari pesantren ke pesantren yang menjauhi keislaman. Nah ini, itu salam sebagai doa. Yang kedua. Yang ketiga, salam sebagai syariat. Minimal kita mengucapkan salam 24 jam 5 kali. Contoh begitu sholat Allahu Akbar, pasti terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak bisa tergantikan karena syariat. Mentang-mentang sholat subuh lalu sampean mau ganti, begitu sudah tahiyat hamidum majid, selamat pagi, selamat, tempeleng sampai malaikat. Tidak bisa, karena ini syariat. Tolong bedakan salam antara sapaan, antara doa, antara syariat. Kalau kita kurang atau sama sekali tidak pernah mengucapkan salam sehari semalam 5 kali, berarti kita tidak sholat. Nah ini salam ini. Karena apa? Salam ini termasuk rukunnya sholat. Kalau kita misalnya mengucapkan salam yang wajib itu yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri itu sunnah. Misalnya ada orang sekarang sholat, begitu Assalamualaikum warahmatullahi kentut, ini sudah tidak batal sholatnya. Karena yang kiri sunnah, yang wajib yang kanan. Kalau dia begitu noleh langsung ya batal karena belum mengucapkan. Tapi kalau begitu yang kanan sudah mengucapkan Assalamualaikum, kemudian yang kiri lanjut ini tidak ada masalah, sholatnya tetap sah. Nah di sini harus kita bedakan bahasa salam untuk pergaulan di lingkungan yang kita minoritas, tetap sesuaikan keadaan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan sampai fanatisme keluar, fanatik itu ke dalam. Kalau kita dilihat orang, itu kalau gayanya gaya fanatik itu jelek. Tapi kalau fanatik ke dalam, saya harus sholat, saya harus zakat, saya harus beramal, ini wajib. Jangan ngomongin orang tok tapi dirinya tidak, ini bahaya. Makanya saya kadang-kadang ngerinya di sana, karena ada di matan jubat itu, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubbatil wasat. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempraktekkan ilmunya, mu'addabun min qabli ubbatil wasat, besok akan dicemplungkan ke neraka bersama orang-orang yang nyembah batu. Nah ini, dia lebih awal bahkan. Makanya ngeri. Orang ceramah yang ngeri, harus berbuat dulu. Kalau kita praktek, berbuat baru diikuti orang. Kalau kita belum praktek, jangan. Resikonya sendiri ditanggung. Hati-hati, jadi orang alim itu berat juga. Disebut-sebut kiai itu kan kata orang enak. Malam nangis kepada Allah, sesuai nggak sebutan itu dengan tingkah, sikap dan prakteknya. Disebut ustadz, bangga, jangan, karena itu berat di sisi Allah. Orang yang disebut ustadz, kiai atau muallim atau sebagainya, tuan guru, punya tanggung jawab besar terhadap murid-muridnya dan jamaahnya di akhir. Mau dibawa kemana? Apakah semua jamaahnya mau dibawa ke orang yang punya togel untuk merumus angka? Kan bahaya. Nah disinilah kembali, untuk menjadi manusia terbaik, kesimpulannya adalah pertama, senang membantu orang yang membutuhkan. Dalam ruang lingkup kita ada bahasa peduli. Dan juga yang kedua, selalu menebarkan kedamaian, keselamatan kepada siapapun,
tanpa memandang warna, agama, ras dan sebagainya. Tentunya dengan kebersamaan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.